Oke, jadi penampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi di sini bisa sahabat perhatikan yang mana satu arah atau searah dengan dioda ini itu untuk sumber out atau sumber tegangan DC-nya. Sekarang saya coba masukkan, mudah-mudahan aman. Sekarang saya coba nyalakan. Nah, ini udah nyala untuk di bagian USB-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun sahabat-sahabat menonton video ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dalam keadaan lindungan Allah, dan mudah-mudahan rezekinya selalu melimpah ruah. Hanya itu yang bisa saya doakan untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton ataupun yang sudah mendukung channel IDS Audio. Jadi hari ini saya coba membuat video tentang satu buah amplifier pasaran, yaitu berkendala mati total dan sekaligus minta dipasangkan Bluetooth untuk di bagian power ini, untuk di bagian ampli ini maksudnya. Banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan, "Bang, power saya mati total. Di bagian apa dulu yang harus saya cek?" Nah, kalau buat sahabat-sahabat yang mengalami amplifier mati total seperti ini, sahabat harus menyiapkan apometer ataupun multi tester. Jadi boleh pakai multi apa aja, yang penting multi tester atau apometer. Jadi sekarang saya ingin coba tes di sini. Untuk di bagian kabelnya terdapat sambungan seperti ini, tapi tadi saya coba rasa ini cukup lumayan kuat, tidak putus. Sekarang saya coba masukkan tegangan. Jadi dimasukkan tegangan, di sini tidak ada tanda-tanda respon sama sekali atau tidak nyala sama sekali. Dan banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan untuk pengecekan barang-barang seperti ini yang sudah mati total, untuk pengecekannya atau pengetesannya itu diawali dari mana. Yang jelas sahabat harus mempunyai apometer. Sekarang saya coba lepas untuk di bagian penutupnya. Belum dibayar sih. Oke. Dek, Bismillah dah, Dek. Jadi di sini buat sahabat-sahabat, kalau saya perhatikan untuk di bagian dalamnya ini, di sini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian trafonya ini. Trafonya ini sudah pernah dililit ulang seperti ini. Jadi kalau diperhatikan di sini bisa jadi dari trafonya yang bermasalah atau di bagian yang lain. Yang jelas di sini untuk pengecekan yang paling pertama, saya coba pengecekan di sini ada fuse. Jadi sahabat-sahabat bisa cek di sini. Ini ada fuse pengaman. Sahabat bisa lihat apakah putus atau tidak. Jadi untuk pengetesan fuse seperti ini, sahabat-sahabat tidak bisa hanya secara diperhatikan seperti ini, masih nyambung atau tidaknya. Jadi kalau kita perhatikan kadang-kadang memang masih sepertinya nyambung kiri kanan untuk di bagian dalamnya. Tapi kalau diukur biasanya ada yang putus. Yang jelas kalau untuk di bagian fuse ada baiknya sahabat-sahabat ukur aja dulu, biar pasti. Oke, kalau untuk yang ini fuse-nya masih aman. Terus selanjutnya sahabat-sahabat bisa mengukur di bagian kabel ini. Di bagian kabel ini, dan untuk di bagian saklarnya ini atau saklar on off-nya ini sahabat bisa on kan atau ditekan seperti ini, lalu sahabat bisa ukur lagi untuk di bagian kabel. Jadi kalau dia masih normal untuk di bagian trafo atau di bagian yang lain, ini diukur tetap posisi masih nyambung. Nah, seperti ini. Ini posisi masih nyambung.
Jadi teraponya masih dalam keadaan bagus. Jadi bisa disebabkan tadi di bagian fuse kendor, bisa jadi. Tapi yang jelas dicoba lagi untuk memasukkan tegangan. Jadi tidak ada nyala juga, tetap sama. Oke, lanjut lagi setelah terima telepon. Jadi tadi di saat dites tegangan untuk di bagian terapo normal, sekarang saya coba lepas di bagian ini. Di bagian outputnya. Di bagian outputnya ini perlu juga dites apakah di bagian outputnya ini ada mengeluarkan tegangan atau tidak. Jadi di sini harus dites betul-betul. Oke, ini agak susah ini sahabat-sahabat. Karena di sini ada sambungan. Oke, untuk di bagian terapo tegangannya keluar dengan posisi voltase 48 volt. Wih, besar betul. 40 yang mana benar ini? Tapi di sini tidak ada mau nyala sama sekali untuk di bagian powernya. Terus di sini saya coba cek lagi untuk di bagian tegangan lampu depan. Oke, 23 volt menyala. Jadi di sini untuk di bagian 5 volt bekerja dan untuk di bagian 18 voltnya bekerja. Tapi di bagian powernya tidak mau bekerja. Terus di sini bisa sahabat cek lagi. Karena di sini ada menggunakan fuse. Jadi fuse-nya bisa sahabat cek lagi untuk memastikan di bagian mana yang menyebabkan power ini tidak mau bekerja sama sekali. Ini pengecekan untuk power yang sudah mati atau tidak nyala. Oke, bekerja dengan normal. Oke, ini fuse-nya kelindung. Jadi dilepas dulu untuk di bagian fuse. Oke, supaya pekerjaan lebih mudah. Jadi ini dilepas dulu lalu diukur ulang. Dan di sini untuk fuse yang satu mati, yang satunya masih normal. Oke, jadi di sini untuk di bagian fuse mati satu ini. Nah, di sini kelihatan udah putus. Oh, kelihatannya belum putus, sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk fuse kelihatannya belum putus, tapi diukur di sini udah ndak nyambung. Nah, buat sahabat-sahabat, untuk fuse seperti ini bisa sahabat ukur dengan teliti. Oke, jadi tadi setelah ada yang nelpon, saya ulangi lagi. Jadi di sini untuk fuse, di sini kalau diperhatikan dengan mata telanjang ini masih terhubung, tapi di saat diukur ini sudah tidak terhubung seperti ini. Jadi tidak ada pergerakan di apometer. Sementara yang satunya di sini ini masih nyambung. Nah, di apometer saya pun juga kedengaran suaranya hentit seperti itu. Jadi di sini tegangan keluar tapi tidak mau nyala untuk di bagian powernya.
Jadi jalan satu-satunya saya coba melepas dulu untuk di bagian dua buah pius ini, maupun yang putus ataupun yang masih normal. Khawatirnya di bagian transistor ini ada masalah. Sekarang saya coba nyalakan lagi, apakah di sini setelah saya lepas pius ada nyala, juga tetap sama, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jadi kalau saya ukur tegangan untuk di bagian tegangan DC-nya di sini, untuk tegangan DC di sini terukur 31. Oke, jadi di sini terukur 31 dengan daya input AC-nya 23 volt. Jadi ini sangat susah sahabat-sahabat untuk membaca trafo seperti ini karena sudah tidak ada tulisan sama sekali untuk di bagian trafonya. Jadi tadi diukur, saya salah ukur, ternyata dari tegangan ke tegangan, bukan CT tegangan. Maka tadi terukur tegangan 40 lebih. Jadi di sini ukuran tegangannya itu hanya 24 volt. Terus setelah menjadi DC kurang lebih 30 lebih voltnya. Oke, jadi ini tegangan DC. Jadi untuk power ini belum ada tanda kehidupan sama sekali. Sekarang saya coba ganti fuse dulu. Apakah setelah ganti fuse ada yang kebakar atau bagaimana? Sekarang saya coba dulu. Oke, kita ganti fuse. Setelah ganti fuse, coba dinyalakan lagi. Nah, di sini sudah ada yang menyala. Berarti yang bermasalah tadi hanya di bagian fuse-nya aja, dan proteknya juga sudah main. Nah, seperti ini bisa sahabat dengar untuk di bagian proteknya di saat saya nyalakan. Seperti ini. Oke, jadi mesinnya tidak ada masalah. Cuman fuse-nya salah satu ada yang bermasalah. Jadi buat sahabat-sahabat untuk melacak sebuah power yang mati total itu bisa sahabat cek di bagian fuse, di bagian sumber tegangan, terus di bagian sumber perkabelan, maksudnya kabel yang dari listrik masuk ke bagian trafo. Jadi trafo ini masih bagus, cuman amplifier ini memang sudah bermasalah di bagian lampu ini. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, ini. Jadi ini sudah tidak nyala. Jadi dibuatkan lampu indikator di bagian atas saklar on off-nya ini. Jadi powernya sekarang saya coba tes memasukkan speaker. Apakah setelah saya masukkan speaker ada menimbulkan suara atau tidak sama sekali. Ya, ternyata powernya masih normal. Jadi masih ada menimbulkan suara untuk di bagian speaker. Jadi powernya masih normal, hanya permasalahan di bagian fuse. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, walaupun pertanyaan ini sudah cukup lama, Bang, saya punya amplifier pasaran posisi mati total. Jadi pertanyaan sahabat-sahabat, diawali dari mana untuk pengecekannya? Jadi pengecekan itu bisa sahabat awali dari sumber tegangan ini. Jadi sahabat-sahabat bisa ukur seperti kabel listriknya ini. Sahabat bisa ukur seperti ini. Nah, sahabat bisa ukur posisi dihidupkan,
Terus sahabat ukur kiri dengan kanan. Cara ukurnya maupun multi digital seperti ini atau analog itu sama. Nah, jadi di sini ada menimbulkan suara, berarti untuk di bagian teraponya itu normal. Dan selanjutnya sahabat bisa selusuri apakah dia menggunakan fuse atau tidak. Kalau memang menggunakan fuse, sahabat bisa selusuri di bagian fuse. Terus yang selanjutnya sahabat bisa tes di bagian saklar on off. Itu bisa juga menyebabkan terputusnya arus yang masuk menuju ke bagian terapo. Dan selanjutnya sahabat bisa tes di bagian kabel outputnya. Ini kabel outputnya karena ini trafonya sudah digulung ulang dari sononya. Jadi sahabat bisa tes keluar atau tidak untuk di bagian tegangannya. Jadi kalau memang semuanya nyambung, semuanya tidak ada yang terputus, berarti sahabat langsung pindah lagi ke bagian kit draper. Kalau memang ada menemukan fuse di bagian kit drapernya ini, sahabat bisa cek di bagian fuse. Nah, untuk fuse sahabat-sahabat tidak bisa menggunakan dengan mata telanjang seperti ini. Kadang-kadang memang masih nyambung, tapi kadang-kadang tidak terhubung. Kalau kita perhatikan dia sepertinya nyambung, tapi kalau kita ukur itu tidak nyambung. Jadi sahabat-sahabat harus menggunakan apometer untuk memastikan apakah fuse-nya masih bagus atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi untuk video saya kali ini tentang power yang sudah mati atau amplifier yang sudah mati, saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti saya lanjut lagi untuk membuatkan tutorial pemasangan USB, karena di sini perintah dipasangkan Bluetooth karena zamannya sekarang zaman Bluetooth. Dan saya buatkan juga tutorial bagaimana membersihkan untuk di bagian ampli ini supaya kelihatan seperti baru lagi. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.